Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita membahas tentang kholwat, yang dimana di video sebelumnya kholwat yang kita bahas itu kholwat yang sifatnya lahiriah atau kholwat ketika kita berada di tempat yang sepi. Sekarang kita membahas kholwat ketika kita di tempat ramai. Jadi buat teman-teman bahwa kholwat itu, arti kholwat itu adalah menyendiri atau menjauhkan diri kita dari makhluk. Tetapi kholwat dalam ajaran tasawuf bukan hanya dari sisi lahiriah saja, tetapi kita harus kholwat secara batiniah. Nah, di video kemarin kita membahas kholwat yang sifatnya lahiriah, yang dimana kita berada di kamar. Nah, sekarang kita akan membahas ketika kita berada di luar atau di tempat ramai, bagaimana cara kholwat yang baik, yang benar. Di video sebelumnya kita berbicara tentang kholwat ketika berada di kamar atau di tempat yang sepi. Di situ kita menjelaskan bagaimana kita harus berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, bisa dengan suara dilembutkan atau dengan cara dikeraskan. Tetapi di situ diharuskan juga atau diwajibkan juga harus bertafakur. Karena kalau hanya zikir tanpa tafakur itu kurang afdol. Nah, ketika kita kholwat di tempat ramai, apakah kita zikirnya zikir kalimat la ilaha illallah? Mungkin kalau di tempat ramai kita akan merasa kesulitan kalau zikirnya kalimat la ilaha illallah, tetapi cukup dengan Allah, Allah, Allah saja. Tetapi itu dalam hati, karena kalau di tempat ramai mungkin nanti orang menganggapnya gimana gitu. Cukup saja di hati, kecuali kalau tidak ada orang mungkin bisa dikeraskan, atau kalau tidak ada orang mungkin bisa dengan kalimat la ilaha illallah. Hanya saja sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan ketika di luaran atau di tempat ramai, jarang sekali kita zikir dengan kalimat la ilaha illallah, karena itu mungkin terlalu panjang atau gimana. Tetapi ketika zikir hatinya kurang afdol atau hati kita kurang begitu khusyuk, maka kalimat la ilaha illallah akan kita lakukan walaupun di tempat ramai, dengan tujuan agar hati ini benar-benar bisa fokus kepada Allah. Seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita bayangkan, maka yakinilah di situ ada Allah. Tetapi apapun yang kita lihat itu bukan berarti Allah. Hanya saja di situ kita harus punya keyakinan bahwa di situ ada Allah, karena Allah itu meliputi segala-galanya. Dan ketika kita di tempat ramai itu, yang kita lakukan bukan hanya zikirullah atau zikir dalam hati, tetapi kita juga harus memperhatikan perilaku tingkah laku kita, baik ucapan, perbuatan, pikiran kita, dan hayalan kita. Jangan sampai mengarah ke hal-hal yang sifatnya negatif, karena di tempat ramai atau di tempat umum itu lebih dekat bersinggungan dengan orang lain. Nah, di situ kita harus benar-benar memperhatikan tingkah laku kita. Terlebih ketika kita berhadapan dengan lawan jenis, maka usahakan pandangan kita itu jangan sampai melihat lawan jenis. Bahkan termasuk lawan jenis yang sudah tua juga, jangan sampai kita memandangnya. Mungkin bagi kita di posisi sekarang, lawan jenis yang sudah tua itu tidak akan begitu berpengaruh kepada diri kita. Tetapi lain ceritanya ketika kita menjalankan tasawuf, maka lawan jenis sekalipun sudah tua, ini sangat berpengaruh juga. Bahkan sekalipun betisnya atau di bawah betisnya, kita melihat di bawah betisnya, maka di situ alam hayal kita akan merembet kemana-mana.
Nah, inilah yang harus kita cegah. Bahkan memandang sesama manusia, ya kita harus hati-hati walaupun sama-sama jenisnya. Misalnya jika kita laki-laki, kita bertatap muka dengan sama-sama laki-laki. Nah, kita jangan dibiasakan untuk selalu menatap seperti itu. Karena ini akan mempengaruhi kita, pikiran kita ke arah negatif. Lebih baik kita menunduk saja. Dan kalau bisa, kita ini jangan terlalu lama di tempat ramai itu. Kecuali kalau kita memang ada kebutuhan, ada keperluan, itu tidak masalah. Tapi kita jangan coba-coba lama-lama di tempat ramai itu. Karena kita harus sadar bahwa kita ini manusia yang lemah. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, mungkin tujuan kita atau usaha-usaha kita ini akan kesusahan. Maka cukuplah sewajarnya atau seala kadarnya. Jadi ketika kita di tempat ramai itu, seperti yang tadi dijelaskan, usahakanlah kita harus terus selalu zikir dalam hati atau zikrullah. Dan hati kita dan pikiran kita itu harus berusaha untuk menuju ke Allah, walaupun kita belum bisa melihat Allah. Tetapi caranya yaitu apapun yang kita lihat, apapun yang kita bayangkan, katakan, yakinilah bahwa di situ ada Allah. Dan di situ perilaku-perilaku kita harus benar-benar dijaga. Karena di posisi itu kita itu belum memahami betul tentang hawa nafsu. Kita hanya sebatas mengetahui hawa nafsu yang besar saja. Sementara yang kecil-kecilnya kita belum bisa mengetahuinya. Cukuplah yang kita ketahui, apapun yang kita ketahui tentang hawa nafsu, usahakan untuk menghindarinya. Hindari obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Kalau seumpama ditanya atau ada orang yang bertanya, jawablah seala kadarnya. Dan jika di kondisi itu bisa saja kita diharuskan untuk selalu di situ untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka usahakan juga kita untuk menghindarinya dengan cara yang baik. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Dan seperti yang tadi saya katakan, lawan jenis harus hati-hati. Pandangan untuk ke lawan jenis ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan menganggap hal sepele. Jadi seperti yang saya katakan, telapak kakinya saja, jika kita melihat telapak kakinya saja, jika itu telapak kakinya lawan jenis, biarpun sudah tua, ini akan berbahaya juga. Maka hindarilah hal-hal semacam ini. Biasanya teman-teman, kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, maka lambat laun teman-teman ini akan merasa ada sedikit perbedaan. Misalnya ketika teman-teman tanpa sengaja melihat lawan jenis, tiba-tiba teman-teman seakan-akan seperti orang mencuri lalu ketahuan. Teman-teman ini akan merasa kaget dan takut luar biasa. Kalau kita sudah bisa merasakan hal ini, berarti usaha teman-teman ini sudah ada kemajuannya. Nanti di situ teman-teman sedikit demi sedikit akan mengetahui kesalahan-kesalahan diri kita yang kecil-kecil. Itu kita akan dikasih tahu oleh Allah itu sendiri. Dan semuanya itu pasti butuh prosesnya. Yang terpenting ketika kita menjalankan kholwat itu di tempat ramai itu, kita harus benar-benar jangan sampai lalai kepada Allah. Dan perbuatan-perbuatan kita itu jangan sampai mengikuti hawa nafsu kita. Dan sholat pun harus benar-benar diutamakan juga. Ketika kita sholat atau mau sholat atau sesudah sholat, biasanya kan kita suka ada gumaman-gumaman dalam hati yang sifatnya bisa saja menjelekan orang lain atau menilai sesuatu yang buruk. Nah, usahakan hal-hal semacam ini harus kita buang. Kalau seumpama ini terjadi, maka
ucapkanlah istighfar berkali-kali, lalu menyebut nama Allah lagi. Karena hal ini akan terjadi. Dan juga buat teman-teman, untuk berpuasa harus benar-benar diperhatikan. Jadi puasa kita itu jangan hanya mengandalkan siang saja, malam pun harus bisa berpuasa atau menyedikitkan makan. Karena gini teman-teman, logika kita, kalau seandainya di siang hari hati kita bersih, lalu di malam hari hati kita kotor, maka kalau tiap hari begitu, maka hati kita ini sulit bersihnya. Jadi sudah bersih kotor lagi, bagaimana nur Allah itu akan masuk kepada diri kita? Nah, nur Allah ini masuk kepada hati kita ini ketika hati kita bersih di siang hari, di malam hari pun bersih. Dan ketika terus-menerus seperti ini, maka lambat laun nur Allah itu secara perlahan-lahan akan menyinari kita. Makanya di situ akan banyak pengetahuan yang kita ketahui. Bahkan kalau memang teman-teman mengidolakan karomah, ya di situ karomah juga pasti ada. Tetapi saya mengharapkan teman-teman jangan sampai bertasawuf itu tujuannya untuk mendapatkan karomah. Karomah itu tidak penting bagi saya. Yang paling terpenting itu adalah Allahnya. Kalau teman-teman berpikirnya ke karomah, nanti akan diincar oleh iblis. Jadi suatu saat iblis akan memperlakukan teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar itu hanya untuk karomah, maka di suatu ketika di posisi yang tepat iblis akan memberikan keajaiban-keajaiban itu. Tetapi keajaiban-keajaiban itu bukan dari Allah, melainkan dari iblis. Karena iblis sudah tahu dari awal niat teman-teman itu seperti apa atau ingin apa. Maka itu harus hati-hati. Dan ketika kita sudah dari tempat ramai, maka kita harus kembali lagi ke tempat yang biasa kita berkholwat, di tempat yang sepi itu. Nah di situ kita berzikir lagi, sama seperti yang kemarin-kemarin, lalu bertafakur lagi, terus seperti itu. Lakukan hal-hal seperti itu. Nanti juga kalau pikiran kita, niat kita, fokusnya kepada Allah itu, maka sesuatu hal yang kita butuhkan di alam dunia ini sudah tidak kita membutuhkan lagi. Misalnya ketika kita lapar, kalau kita tujuan kita ke Allah, maka rasa lapar itu tidak akan ada lagi. Yang ada tidak ada rasa lapar. Kebahagiaan iya, kenyamanan iya, ketenangan iya. Dan hal-hal semacam ini sulit untuk kita jelaskan. Seperti apa kebahagiaan itu, kenyamanan itu. Yang jelas teman-teman akan merasa kaget atau aneh. Ternyata kok ada ya kebahagiaan semacam ini yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi teman-teman, sekali lagi jika teman-teman sudah memahami hal ini, saya menyarankan teman-teman untuk menonton video dari awal, dari tentang keutamaan la ilaha illallah, kholawat yang pertama dan kedua, kholawat yang kedua. Coba untuk memahaminya, apa yang saya ceritakan sesuai dengan pengalaman saya, dan buktikan kebenaran-kebenarannya. Cuman di sini saya mau titip pesan, jika teman-teman berhasil dalam melakukan hal ini, jangan sampai teman-teman terjatuh kembali, jatuh ke keadaan seperti semula. Makanya di situ harus hati-hati. Dan mudah-mudahan teman-teman menemukan orang yang seirama dengan teman-teman, sehingga ada orang yang bisa saling menasehatinya agar kedudukan atau posisi teman-teman itu tidak sampai terjatuh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.